Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih fi dhurriyyati Allah inni tubtu ilaika wa inni muslim. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Sahabat pemimpin muslim yang dirahmati Allah, sore hari ini nikmatnya Allah, teman-teman semua berkumpul dengan keluarga di rumah, ya, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua yang sebentar lagi menyambut kebahagiaan di antara kebahagiaan orang tua saya itu berbuka. Mudah-mudahan sore hari ini rahmat Allah, dengan rahmat Allah diterima puasa kita semua, diterima setiap amal saleh kita sampai dengan hari ke-12 Ramadan ini. Mudah-mudahan semua menjadi penggugur dosa kita yang kecil besar, sengaja ataupun tidak, dan amal kita ini menjadi pantasan kita kelak dapat berjumpa menatap wajah Allah. Ilah dina wa turini tersalih syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un wa lahu al-fatihah. Sama pemimpin yang dirahmati Allah, sore ini kita berkumpul di sini sama-sama secara live kita akan membahas bagaimana luar biasanya Al-Quran, memperingati nuzulul Quran yang sejatinya memang sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Quran turun di 17 Ramadan, ada pendapat yang lain 23 Ramadan ya, tapi umumnya di kita di Indonesia memperingatinya pada 17 Ramadan. Dan Ramadan ini menjadi bulan yang spesial, kenapa? Karena ternyata satu rahasia di dalamnya, karena di bulan Ramadan inilah ada Al-Quran diturunkan. Teman-teman hafal pasti semua ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Betul. Ya, sungguh di dalam bulan Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran, sehingga menjadi spesial sempurna bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain karena Al-Quran turun di dalamnya. Dan Al-Quran di surah awal pembuka ya, surah Al-Baqarah, Allah katakan Al-Quran itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, dia betul-betul menjadi petunjuk bagi siapa yang meyakini. Dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang yakin bahwa dia adalah petunjuk. Nah, sore ini izinkan saya ingin berbagi dengan sang pemimpin semua yang ada di sana. Kita akan sama-sama meneliti, bukan meneliti, menelisik satu ayat saja yang ada di dalam Al-Quran yang mudah-mudahan menambah keyakinan kita pada Al-Quran, yang membuat kita makin takjub dengan Al-Quran, makin mencintai Al-Quran. Ya. Teman-teman ingat, nanti kita akan mengutip satu ayat dari surah Al-Ahqaf, surah ke-46, ayat ke-15. Kenapa ayat ini menjadi menarik? Karena ada pesan di dalamnya, ada pelajaran ilmu sosial di dalamnya, ada pelajaran ilmu biologi di dalamnya, ada pelajaran ilmu apa lagi? Ilmu kepemimpinan yang ada di dalamnya. Ada banyak pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Insya Allah mudah-mudahan 1 jam ke depan, termasuk mungkin nanti sahabat pemimpin kalau ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya, silahkan langsung saja secara interaktif. Dan juga nanti dari teman-teman Dewan Guru di sini, para asatidz yang ada di sini sudah menyiapkan ada bonus pulsa nih, ya, yang akan dibagikan ke teman-teman semua. Nah, silakan amati dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan teman-teman yang kebagian dapat pulsa tersebut. Ya, amin. Baik, yang ada di rumah, yang dekat dengan Al-Quran, Ustaz mohon sekarang ambil Qurannya. Kalaupun tidak, silahkan pasti di handphonenya minimal bisa download atau masuk ke Play Store, ya.
cari aplikasi Al-Quran. Semua ambil Al-Quran, kita coba buka nanti di surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat ke-15. Baik, si waktu sampai hitungan ke-10 ya. Segera cari Al-Qurannya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 ya. Baik, semua sudah siap dan sekarang silahkan buka surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 15. Kenapa ini menarik? Karena ada pesan yang luar biasa di dalamnya untuk kita semua. Siapa yang ingin menjadi pemimpin hebat? Siapa yang ingin menjadi orang yang punya karakter luar biasa? Ada pesan penting di ayat ini. Ya, dan karena teman-teman ini semua calon pemimpin besar, Anda sang pemimpin yang akan membuat negeri Islam makin berjaya, membuat Indonesia makin berjaya, maka pesan di ayat ini ayo diambil dan diamalkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang makin mencintai Allah, makin mencintai Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, ayat ke-15, 2 ayat sebelumnya terlebih dahulu kita bahas, ayat 13 dan ayat 14. Kita ambil hikmah dari dalamnya ya. Allah firmankan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, siapa yang sudah berikrar Tuhannya adalah Allah, atau bahasa sederhana kita sehari-hari, siapa yang sudah bersyahadat dia yakin bahwa Tuhannya adalah Allah, sumastaqamu, lalu dia istiqomah, maka Allah akan hadiahkan kepada dia urusannya di dunia, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Apa pesannya? Yang pertama, teman-teman, setiap Sabtu teman-teman diajak untuk tetap istiqomah, walaupun di rumah saja. Teman-teman diajak ngaji ilmu apa saja yang di sini. Kalau betul-betul dipentelangi, betul-betul diambil ilmu dari pelajaran yang dibagikan oleh guru-gurunya di sekolah ini, maka pasti dia akan mendapatkan kelebihan dibandingkan yang tidak istiqomah. Ya, bahasa Al-Quran, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hatinya ini gampangnya tidak dibuat galau. Nanti kalau yang didapatkan ilmu agama, agamanya makin kuat, tidak gampang stres. Punya masalah selalu mengembalikan urusannya ke Allah. Yang kalau didapat ilmu-ilmu pelajaran umum, maka nanti ketika ada ujian tidak galau. Kenapa? Karena ilmunya sudah masuk, kerjakan seperti apa yang didapatkan. Ini bahasa Al-Quran general umum bagi kita untuk bisa kita terima. Yang kedua, orang-orang yang istiqomah ya. Kalau teman-teman semua, para sang pemimpin semua yang istiqomah lagi setiap hari Sabtu sore seperti ini, istiqomah dengan niat karena Allah, Allah kasih hadiah yang kedua apa? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah. Mereka itu semua nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bayangkan, di dunia Anda bersahabat ya dengan teman-teman sekelas, adik kelas, kakak kelas ya. Di dunia kita berkawan dalam kesalihan, nanti di akhirat kita akan ketemu lagi sama-sama di dalam surganya Allah. Ulaika ashabul jannah. Mereka semua itu akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Orang-orang yang tadi istiqomah dalam hal kebaikan. Subhanallah. Ya, teman-teman semua, mudah-mudahan setiap Sabtu sore selama teman-teman di rumah saja ini, jangan sampai lupa tetap istiqomah untuk ikut acara atau ikut kajian yang sudah disiapkan oleh para asatidz-asatidz yang guru-guru yang ada di sekolah. Baik, sekarang kita masuk ke ayat 15. Menarik. Kenapa ini menarik? Karena pesan yang luar biasa bisa kita ambil, sehingga kita makin yakin Al-Quran itu betul-betul petunjuk kita. Amin. Allah awali ayat 15 ini dengan nasihat dulu buat kita. Wa wasainal insana bi walidayhi ihsan. Dan kata Allah, dan kami wasiat, dan kami Allah berwasiat, berpesan. Nah teman-teman semua, bedakan dulu pesan biasa dengan wasiat. Kalau saya masih sehat, saya ngomong ke teman-teman ini berpesan. Tapi kalau misalnya saya sudah sakit, sudah di tempat tidur, sudah tanda-tanda orang mau meninggal, maka keluar kalimat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman atau kepada anak-anak saya, kepada saudara-saudara saya, maka pesan ini bisa jadi menjadi wasiat dan sesuatu yang penting yang pasti akan dilakukan. Dan yang menyampaikan kata wasiat ini adalah Allah. Allah ingin berwasiat kepada sang pemimpin semuanya, kita semuanya ini. Kita semuanya ingin dapat wasiat dari Allah tentang satu perbuatan yang bisa mengantarkan teman-teman menjadi orang sukses dunia hatta akhirat. Ya, di dunia sampai nanti di akhirat. Subhanallah. Wa wasainal insana bi walidayhi ihsan. Apa wasiatnya?
wasiat dari Allah, hendaklah kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Teman-teman, berbuat ihsan. Ihsan itu perbuatan gimana sih? Ihsan itu perbuatan yang tidak ada keluh kesahnya sama sekali. Ihsan itu perbuatan yang tidak boleh ada ngeluhnya sama sekali. Misalnya diminta tolong sama ibu, nah tolong ambilkan pulpennya ibu. Dia pakai jawab, adik ayo mau opo ojo aku. Nah, ini masih ada keluh kesah. Ihsan itu kalau itu kebaikan perintah keluar dari mulut orang tua, maka yang dilakukan apa? Jawabannya selalu iya. Satu contoh pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu bapaknya membuat berhala, meskipun bukan bapaknya membuat berhala. Apa yang terjadi? Disuruh Nabi Ibrahim itu keliling jual berhala. Apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Nabi Ibrahim manut keliling, tapi Nabi Ibrahim masukkan pesan dakwah di situ. Dijual, Nabi Ibrahim dan bilang kuat, tapi Nabi Ibrahim mengatakan dijual ini patung yang tidak ada faedahnya sama sekali, patung yang ada manfaatnya sama sekali. Tetap manut perintah orang tua, ya, tapi tetap pesan dakwahnya Nabi Ibrahim juga lah. Subhanallah, teman-teman, ini penting. Quran menasihatkan dan ini petunjuk buat teman-teman untuk kebahagiaan hidup nanti di masa yang akan datang. Subhanallah, ya. Allah perintahkan supaya kita berbuat ihsan kepada orang tua. Kenapa ini penting? Karena Allah sudah gambarkan terlebih dahulu. Ya. Hamalat ummuhu kurhan wa wada'at kurhan. Kenapa? Karena ibu kita itu mengandung kita dalam keadaan bersusah-susah dan melahirkan kita dalam keadaan bersusah-susah. Nih, sisi saintisnya yang kita bicara, ya. Ini luar biasanya Al-Quran. Saya sampaikan ini kepada sang pemimpin semua karena kelak Anda akan menjadi orang tua. Dan ada pesan penting buat teman-teman yang sekarang masih SD walaupun SMP ataupun SMA untuk perhatikan betul ayat ini untuk diamalkan dalam hidup. Ya, nanti di akhir ada doa dahsyat juga buat teman-teman semua yang kalau ini doa seperti itu, insya Allah mudah-mudahan segala kemudahan Allah berikan kepada semua generasi pemimpin yang dari Al-Quran. Ya, baik. Yang pertama, ya, Allah katakan bahwa ibu kita itu mengandung dalam keadaan susah. Mohon maaf, yang badannya kurus nggak terlalu terasa, tapi kalau yang badannya gemuk kayak Ustaz Rifa itu, itu kalau habis makan buka puasa terus kencang, susahnya minta ampun. Kalau makan buka puasa sudah sampai kekenyangan, ya sudah susah bernafas. Kenapa? Karena saking kencangnya perut. Bayangkan ibu kita dulu itu perutnya waktu kecil biasanya longgar bernafas, tambah besar karena kita di dalam perutnya tambah besar, tambah kencang itu perut. Yang terjadi apa? Susah semuanya. Jalan mau bangun dari kursi sakit badan, mau duduk sakit badan, mau baring sakit badan, apa saja terasa susah. Dan coba lihat, kita sudah belum lahir saja kita sudah kasih kesusahan ke orang tua. Tambah lagi, ketika kita melahirkan, mohon maaf kita dilahirkan, ibu kita melahirkan kita, subhanallah, sakitnya luar biasa. Sakitnya bagaimana? Allahu Akbar. Ada peneliti yang mengatakan, andai kata seorang wanita yang melahirkan anaknya, dia melahirkan di sebuah lapangan kosong dan teriakan kesakitannya itu dia gaungkan dengan kencang, dia teriakan dengan kencang, maka suara itu bisa sampai radius 3 km. Bayangkan, saking sakitnya. Subhanallah, saking sakitnya. Dan coba lihat pesan buat teman-teman semua, hei, kamu lahir, kita para pemimpin, calon-calon pemimpin besar ini lahir dari rahim wanita yang mengalami kesakitan. Sebelum kita lahir pun bahkan kita sudah mengalami kesakitan di ibu kita. Subhanallah. Ya, maka kalau ada yang ingin menjadi pemimpin besar di masa depan, tapi hidupnya hari ini menyakiti orang tuanya, dia sedang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan hidupnya pasti akan tersesat. Ya, pasti akan tersesat. Teman-teman semua, yang kedua, maaf selanjutnya. Wa fisaluhu salasuna syahra, dan ini yang menarik ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dan Allah sampaikan di ayat ini masa mengandung dan masa menyusui itu 30 bulan. Coba bayangkan Al-Quran betapa luar biasa. Ya, sudah Allah gambarkan, Al-Quran ini menyebut bahwa masa mengandung dan masa menyusui itu 30 bulan.
Nabi Muhammad SAW, beliau itu bukan seorang dokter, beliau itu bukan ahli objin, spesialis objin dan lain sebagainya, bukan. Tapi betapa Nabi Muhammad itu menyampaikan Al-Quran, dan Al-Quran itu betul-betul sebuah kebenaran. Ayat ini membuktikan itu. Dan teman-teman jadikan ini petunjuk. Salah sunnah syah, 30 bulan lamanya masa mengandung dan masa menyusui. Kita tambah lagi sedikit nih, nanti di ayat Al-Quran teman-teman catat. Al-Baqarah ayat 233. Ya, Al-Baqarah ayat 233. Allah sebutkan bahwa seorang ibu itu menyusui lamanya nanti berapa bulan? 24 bulan. 24 bulan. Masa menyusui atau 2 tahun. Kalau sekarang kita kenal masa menyusui ASI itu 24 bulan atau 2 tahun. Nah, kok di ayat Al-Ahqaf ini Allah sebut bahwa masa mengandung dan menyusui itu salah satu syarat 30 bulan. Nah, ada peristiwa luar biasa di zaman sahabat terlebih dahulu. Sahabat dahulu. Apa yang terjadi? Suatu saat seorang laki-laki, seorang bapak datang mengadu kepada Khalifah Utsman bin Affan saat itu, mengadukan istrinya. Wahai Khalifah, istriku ini telah berzina sesungguhnya. Kenapa? Aku menikah baru dengan dirinya kurang lebih 7 bulan, tapi dia sudah melahirkan anak. Zaman itu belum ada istilah seperti sekarang, namanya bayi prematur, bayi yang usia 6 bulan lahir. Sehingga orang dahulu menghitung masa kehamilan itu 9 bulan, dikiranya betul baru 7 bulan menikah kau sudah punya anak. Jangan-jangan ini sebelum menikah sudah hamil duluan. Ternyata tidak. Ya, datang sahabat Ali bin Abi Thalib mengabarkan kepada Utsman bin Affan, menceritakan, menyampaikan tentang ayat ini, sehingga kemudian si wanita tersebut tidak lagi kemudian dihukum, tidak lagi dijatuhkan hukuman karena dia berzina, tidak. Karena ternyata detail betul Al-Quran berbicara masa mengandung dan menyusui 30 bulan. Dari mana? Begini teman-teman. Tadi kita di Al-Baqarah kita bicara masa menyusui itu 24 bulan. Nah, ayat ini mengandung sama menyusui 30 bulan. Kalau menyusui itu 24 bulan, mengandung sama menyusui 30 bulan, berarti kalau 30 dikurangi 24 berapa? Betul, 6 bulan. Betul ya? 6 bulan. Berarti kalau ada seorang ibu mengandung selama 6 bulan, usia kandungannya sejatinya bayinya ketika lahir sudah bisa hidup. Allahu Akbar. Ya, cari di kitab manapun, di kitab agama manapun tidak akan sedetail berbicara tentang Al-Quran. Dan maha benar Allah dengan firman-Nya. Ya, detail betul ilmu biologi di sini. 30 bulan dikurangi 24, masa menyusui 2 tahun dan 6 bulan. Jadi kalau ada bayi di dalam bulan di 6 bulan lahir, dia sudah bisa hidup? Bisa hidup. Subhanallah. Teman-teman semua, sang pemimpin yang dirahmati Allah, nih bentuk pertama bukti dan terlalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kalau dikaitkan dengan ilmu astronomi dan lain sebagainya, subhanallah, kita semua ini akan makin yakin dengan Al-Quran. Sehingga benar ada firman Allah yang lain, Allah katakan di dalam surah Al-Fussilat, ya, surah 41 ayat 53, sanrihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya, akan kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk, di barat, di timur, di utara, di selatan, wa fi anfusihim, dan pada diri manusia sendiri. Teman-teman lihat matahari, takjub, dia bisa bersinar, tapi di balik matahari itu ada zat yang maha menciptakan matahari itu. Sungguh matahari kita, teman-teman belajar, 150 juta kilometer jaraknya dari bumi. 150 juta kilometer. Kalau nolnya dihilangin 150 juta jadi 15 juta. Jarak matahari dengan bumi, apa yang terjadi dengan kita? Nolnya dihilangin 1. Gosong? Enggak gosong, langsung wah. Ya, nggak kuat kita. Jangankan dengan panas suhu permukaan matahari yang panasnya lebih dari 1 juta derajat Celcius, dengan panasnya Sidoarjo Surabaya yang cuma 40 derajat saja baru keluar siang hari pulang sudah pengen mokel, ya kan? Nah, haus bunda, haus mama, aku
aku capek, nggak apa-apa aku puasa duduk. Nah kan, itu baru 40 derajat. Bagaimana kalau sampai 1 juta derajat Celcius kita rasakan? Kita akan sakit. Dan matahari itu, panasnya matahari tidak ada seujung kuku panasnya api neraka. Teman-teman semua, ini penting. Satu, ilmu biologi sudah kita dapat, ya, bahwa masa orang mengandung Quran sudah menyebutkan. Dan detail karena Allah paling tahu tentang manusia, di Al-Quran sudah Allah sebut berbagai macam ayat yang menyebutkan ciri-ciri yang bisa kita ambil pelajaran. Baik dari sisi saintis, sosiologi, apapun di Al-Quran itu ada petunjuk. Contoh, pelajaran dari Nabi Yusuf ketika menghadapi era krisis yang terjadi zaman Mesir waktu itu. Subhanallah, ada ceritanya di Al-Quran surah Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf ketika menjadi Perdana Menteri lalu punya strategi ketika datang wabah seperti sekarang nih, ada virus COVID-19. Nah, ketika datang masa wabah kayak begini, Nabi Yusuf sudah punya strategi. Dan itu diceritakan Al-Quran untuk jadi apa? Jadi pelajaran buat kita. Sungguh Quran itu petunjuk. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan sekarang ini jadi petunjuk untuk kita semua. Loh Ustaz, apa kaitannya kok tadi di awal bicara tentang ibu yang mengandung sama melahirkan susah? Terus kemudian ada perintah juga berbuat baik kepada ibu. Dengan ayat ini, apa perintahnya? Mohon maaf, dengan kemudian buat saya ada perintah apa? Ada pesan begini. Hatta idza balagha asyuddah. Asyuddah itu kalau gampangnya bahasa kita, anak-anak muda sekarang bahasanya begini. Asyuddah itu keadaan fisik di mana semua anggota fisik ini sudah matang, teman-teman sudah bisa berpikir, memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah, maka itu kondisi yang disebut asyuddah. Dan ini usia teman-teman semua, usia sang pemimpin yang hadir yang sore hari ini melihat live Instagram kita ini, ya, di YouTube, di Facebook juga, teman-teman semua. Anda dalam usia yang sudah melewati, fisik sudah mulai kuat. Yang SMP dimintai tolong, ya, oleh orang tuanya sudah bisa mikir, ya, Dek, tolong belikan mama kacang panjang. Dikasih uang berapa mak? 5.000 loh mak, sekilo 7.000. Ya wis, beli 5.000 kok, bisa mikir sudah kan, jawab, ya. Dek, kata ayahnya, tolong ambilkan papa kunci buat ini dan dari sepedamu yang baunya longgar. Teman-teman sudah bisa mikir loh. Oh, kunci ini kan nomornya beda-beda. Yang nomor berapa pak? Nah, itu berarti sudah bisa mikir. Perintahnya Allah, hatta idza balagha asyuddah. Nanti kalau teman-teman sudah usia begini, ada kaitannya dengan apa? Dengan masa depanmu yang akan lebih baik atau buruk nanti ke depan dengan kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita. Hati-hati, teman-teman semua. Siapa yang hari ini, Quran kasih petunjuk buat kita, siapa yang hari ini sikapnya seburuk-buruk sikap kepada orang tua, maka lihat nanti masa depannya tidak akan cerah. Loh Ustaz, ada tetangga saya kaya raya kok, uangnya banyak, tapi ibunya ditaruh di panti jompo. Lihat, pasti di dalam rumahnya penuh masalah. Ya, pasti di dalam rumahnya penuh masalah. Anaknya kena narkoba, ya, istri suaminya punya pil. Kalau tidak tahu pil apa, nanti nanya ke ayah bundanya, ya. Atau ada saja habis bangun rumah, temboknya retak. Habis beli mobil, kecelakaan. Ya, habis beli motor, hilang di colong orang. Ada saja masalah dalam hidup. Tidak selesai. Pindah rumah lagi di komplek, pengen yang kompleknya lebih tenang, pas nyampe di sana ternyata tanahnya bermasalah. Terus masalah dalam hidup. Mungkin uangnya berlimpah, tapi dalam hidup dia akan terus bermasalah. Itu istilah kita hari ini, hidup yang tak berkah. Subhanallah, teman-teman semua. Maka cek, kalau hari ini teman-teman otaknya cerdas, fisiknya kuat, semangat belajarnya tinggi, tapi tidak dibarengi dengan hati yang tawadhu kepada orang tua, hati yang tunduk patuh hormat kepada orang tua, maka sungguh ilmu ini masuk ke dalam sini hanya sebatas masuk, tapi tidak teramalkan dengan baik, dia tidak akan banyak bermanfaat dalam hidup, terutama hidup nanti di akhirat. Ya, teman-teman, kita hidup untuk apa sih? Hidup kan tujuan akhirnya kan biar besok kita juga masuk surga, betul?
Mau berapa lama sih kita hidup? Mau sampai 100 tahun? Kalau Spotify bilang jangan minta hidup sampai 100 tahun. Kenapa? Karena nanti kalau kamu sudah umur, jangankan 60, umur 40, 50 saja, waduh, itu kalau kena encok sakit semua gitu ya. Nah, lebih baik nanti belum usia 40, 50, baru umur 30-an tahun, wah kena asam urat susah jalan gitu sudah. Ya. Nah, kamu yang muda-muda kayak sekarang coba lihat. Walaupun fisiknya masih sempurna, tapi kalau sudah ada luka yang apa di badan, itu baru COVID yang dikirim oleh Allah. Kita sudah paling luar biasa. Ya, bagaimana kalau sakit-sakit yang lain yang menempel pada tubuh kita? Minta usia itu usia yang berkah ya Allah, kasih umur yang berkah, biar pada saat berapapun umur yang Allah panggil, karena umur yang berkah, akhirnya perjalanan hidupnya adalah amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh, dan dipanggil oleh Allah dalam keadaan beramal soleh. Husnul khatimah. Teman-teman, pemimpin yang dirahmati Allah, baik ya. Hatta idza balagha asyiddah. Maka ketika teman-teman sekarang sudah usia matang seperti sekarang, ada tugas yang tidak boleh lepas. Ingat tadi Allah beritakan kepada kita, Allah wasiatkan kepada kita, wa wasainal insana biwalidayhi ihsan. Petunjuk pertama keberkahan untuk kita ya anak-anak muda yang ingin hidupnya berkah. Jangan pernah kemudian keluar dari orang. Allahu Akbar. Ya, kenapa demikian? Karena orang tua kita di diskusi yang oleh Allah katakan bahwa wakilku di dunia adalah orang tua saya, orang tua itu adalah wakil kamu. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka kejarlah sayangnya Allah, kejarlah sayangnya orang tua. Di akhir ayat ini ada satu doa yang Ustaz ingin pesan kepada teman-teman, baik masih SMP, SMA maupun sama pemimpin cilik yang ada di sini. Ya, mulailah menghafal doa ini, hafal doa ini dan senang-senangkan membaca doa ini. Senang-senangkan membaca doa ini. Diulang-ulang setiap salat, setiap saat selalu bisa sampai hafal. Dan kalau boleh saya kasih tantangan, hafalkan doa ini di hari-hari sisa Ramadan, lepas dari Ramadan, ya seluruh satu pemimpin sudah hafal doa ini. Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan fa'aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah. Dua hal saja. Satu yang pertama, doa ini ada banyak pesan di dalam doa ini, tapi dua saja kita lihat. Yang pertama, Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Duhai Allah, ajarkan, berikan, tunjukkanlah kepada kami cara untuk bersyukurnya kami padamu. Kenapa ini menjadi penting? Karena teman-teman, hari ini di luar sana banyak orang yang tidak pandai bersyukur. Ya. Banyak orang yang di luar sana tidak pandai bersyukur kepada Allah. Banyak orang yang hari ini subhanallah hidupnya berlimpah, tapi masih tetap dalam keadaan yang tidak mau berterima kasih kepada Allah. Allah Akbar. Ya, kita melihat banyak video, teman-teman melihat banyak video saudara kita, teman tetangga, mungkin sekarang kita dengar berita keluarga kerabatnya sampai ada anjuran kita tidak bisa mudik, tidak bisa nengok-nengok kakek yang ada di rumah dan seterusnya. Allah Akbar, teman-teman semua. Kita hari ini diuji untuk tetap menjadi orang yang bersyukur, dan ini penting. Ada anak yang hari ini diberi oleh Allah segala macam kelimpahan, ya, dikasih tempat tidur yang empuk, dikasih rumah yang nyaman, ya, kamar yang ber-AC dan teman-teman yang baik, tapi dia masih mengeluhkan. Dikasih sekolah yang indah, di sekolah guru-guru yang baik, guru-guru yang bersemangat untuk mengajarkan ilmu padanya, tapi dia lupa bersyukur kepada Allah. Tetap saja. Ma, ustazah itu loh, ustaz itu loh, gini. Lupa syukur. Nanti pulang ke rumah, sama bundanya sudah dimasakin ayam goreng di atas meja. Apa kata dia? Pancet kayak mama. Ma, engkau steak. Loh, padahal di luar sana ada orang yang hari ini rindu kepengen makan ayam goreng.
Ya, ada yang maaf dapat uang jajan ke sekolah sehari 10-20 ribu bahkan ratusan ribu. Ada teman di luar sana yang sehari dapat uang jajan 1.000 rupiah saja dia harus kerja keras. Subhanallah. Ada yang bahkan berangkat ke sekolah hari ini dengan keadaan berlapar. Banyak sekali anak-anak yang hari ini tidak pandai bersyukur padahal keadaan yang diberikan oleh Allah. Dan ini yang mengerikan. Kenapa? Kalau kamu, saya, kita tidak bersyukur, nauzubillah min dzalik. Allah sudah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, Allah ingatkan diri. Kalau kamu tidak bersyukur, marahnya Allah itu merilu, ya, murkanya Allah itu merilu, azabnya Allah itu mengerikan. Tapi kalau kita pandai bersyukur, Allah nikmat, Allah tambah nikmat pada kita. Bersyukur kita hari ini, sebelum nanti mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara live. Mohon maaf, bersyukur kita hari ini pada Allah. Kenapa? Yang pertama Allah kasih iman Islam pada kita. Yang kedua Allah kasih kesehatan pada kita. Yang ketiga Allah beri petunjuk yang tidak semua orang mau menjadikan ini sebagai petunjuk. Al-Quran. Sungguh teman-teman, Quran itu turun ke muka bumi ini susah payah diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul ketika pertama kali menerima ayat Iqra, ditanyakan oleh istri beliau Khadijah, apa yang kau rasakan? Bagikan seluruh gunung ini menimpa dadaku. Bagikan seluruh gunung ini menimpa dadaku. Berat. Bahkan Rasulullah di ayat-ayat yang lain ketika ayat-ayat Al-Quran wahyu ini turun kepada Rasulullah, pernah ada sahabat yang melihat Rasulullah itu kayak orang duduk sambil berkeringat kayak orang yang kesakitan. Pernah ada seorang sahabat yang lain, dalam riwayat dikatakan ini sahabat Anas, duduk lalu Rasulullah kemudian sedang tidur di pangkuan Anas, sedang berbaring di pangkuan Anas. Dan saat itu kata Anas, turun wahyu Allah. Datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasul Anas gambarkan, sungguh yang aku rasakan kepala Rasulullah yang tadi begitu ringan yang ada di atas pahaku ini, yang di atas kakiku ini, bagaikan saat itu bersamaan dengan itu gunung-gunung yang sangat berat menumpuk di atas pahaku. Subhanallah, berat. Al-Quran itu turun. Ya, dan Rasulullah selama 23 tahun ya, mendapatkan wahyu itu dengan bertubi-tubi beratnya Rasulullah Allah. Maka sungguh kalau hari ini teman-teman memperingati nuzulul Quran, tidak hanya kita peringati, tapi jadikan Quran itu betul-betul. Kenapa? Karena kalau kita tidak jadikan dia betul-betul, hidup kita akan sesat. Ibarat teman-teman di jalan, ada lampu lalu lintas, tidak kita taati, minimal kalau tidak kita taati berbahaya buat diri kita sendiri. Bisa mencelakai orang atau kita sendiri yang celaka. Lampu merah kita terabas, jangan-jangan kita yang ditabrak. Atau minimal kita ditilang oleh polisi. Sama. Quran sudah kasih petunjuk untuk berbuat baik kepada orang tua, tidak kita taati, yang terjadi hidup kita pasti juga akan sesat. Ada lagi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua tentang ayo kejar sama-sama 5 hal sebenarnya yang kalau teman-teman lakukan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Anda, saya, semua pemimpin yang ada di sekolah ini nanti makin disayang oleh Allah. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang mau tanya atau ada teman-teman yang mau menyampaikan kegelisahan, mau curhat lah gampangnya begitu, silahkan ya. Masih ada sisa waktu sejenak, silahkan. Dan saat pemimpin yang ada di rumah, di tengah keadaan di rumah apapun, silahkan kalau barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Silahkan kalau ada. Masih belum? Ya. Baik, sampai dulu ya. Kalaupun ada langsung saja nanti kita akan apa yang saya sampaikan akan sejenak sambil teman-teman ada yang mau ditanyakan dan sebagainya. Baik, nah teman-teman, apa pesan utama dari Al-Quran sebenarnya? Pesan utama dari Al-Quran itu kita adalah satu. Kalau ada saya dari guru-guru saya, dari kiai-kiai, Ustaz Rifai, semua menasihatkan. Nasihat Al-Quran itu kita kejarlah sayangnya Allah, rahmat ya Allah. Kenapa? Karena surah pembuka itu sudah bicara tentang
rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengandalkan Allah. Ya, Ar-Rahman dan Rahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Andai kata Al-Quran itu cuma surah Fatihah saja, subhanallah, sejatinya itu sudah cukup bagi kita. Kenapa? Karena indah betul Al-Quran. Rasa hati bagi dalamnya adalah satu kejar sayang Allah. Dan juga teman-teman semua, ada petunjuk yang lain. Yang ayat ini ya, ada petunjuk lain kalau ingin disayang oleh Allah. Ada juga nanti di dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Teman-teman ingat surah ke-25 nanti dimulai dari ayat 63. Itu ada beberapa pesan karakter pribadi yang kalau ditiru karakter-karakter itu bisa mendatangkan sayangnya Allah kepada kita. Surah Al-Furqan, surah ke-25 dan startnya dari ayat 60. Ya, ayatnya begini kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Hamba-hamba ibadur rahman yang mendapat rahmatnya Allah, rahmatnya Allah. Teman-teman semua, nah dia ciri yang pertama yang Allah sebutkan, yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi hauna, rendah. Seperti apa karakternya? Seperti apa karakternya nanti kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan terlebih dahulu masuk ya. Amalan apa yang harus dilakukan saat nuzulul Quran selain membaca Al-Quran? Teman-teman semua, amalan yang harus dilakukan itu hanya khususnya di bulan Ramadan. Amalan yang paling spesial yang Rasul ajarkan, kalau kita bahkan menjumpai jangan-jangan nuzulul Quran ini bersamaan dengan Lailatul Qadar juga, Allahu a'lam. Ya. Tapi ada satu amalan yang Rasul ajarkan juga, kalau engkau jumpai malam-malam yang malam spesial seperti malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, perbanyaklah membaca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Artinya apa? Perbanyak minta ampun pada Allah. Minta ampun itu bisa lewat apa? Lewat zikir. Ya, tarawihnya kalau di rumah dengan ayah bunda nggak pakai guyuran, serius, jangkep sak witirnya, ya habis witir doa, serius doa minta ampun. Kenapa? Karena yang paling pokok dalam hidup kita ini kita dapat ampun dari Allah. Kalau dosa kita yang banyak yang diampuni oleh Allah, uang kita puluhan miliar sekalipun tidak bisa dilakukan, kita bisa di akhirat. Ya, uang kita yang banyak itu tidak bisa. Mobil kita yang bagus-bagus dan kemudian lantaran mobilnya BMW, lalu kemudian besok melewati jembatan Sirat itu bisa kenceng nggak bisa. Semua bergantung ya. Makanya perbanyak kalau malam-malam spesial seperti ini, selain kita membaca Al-Quran, perbanyak juga zikir, minta ampun pada Allah. Tambah lagi satu amalan yang tidak akan pernah tertolak. Amalan yang tidak pernah tertolak itu adalah bacaan salat. Allah alam. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya kita selalu untuk bersyukur dan bersyukur karena kita terkadang lupa. Teman-teman, begini prinsipnya untuk usia-usia kita, usia-usia sang pemimpin dunia, teman-teman sang pemimpin cilik maupun sang pemimpin yang usia SMP SMA hari. Yang sering bikin kita tidak bersyukur itu karena kita terlalu sering melihat ke atas, jarang melihat ke bawah. Padahal sering-sering melihat ke atas itu leher capek. Teman-teman selalu membandingkan diri kita dengan teman kita yang lain. Sekarang handphonenya S9, temannya datang bawa S10, nggak terima. Nanti datang lagi bawa S10 plus pulang sudah nanti orang tuanya. Temanku loh ini, masa aku gak ikut, masa aku ini temen aku malu aku. Nanti temannya datang pakai sepatu yang harganya 300.000. Iya, sepatumu harganya 100.000. Kamu mau mosok mana kau sepatu hanya karena larang-larang. Nah, akhirnya minta sepatu baru. Yang sering bikin kita tak pandai bersyukur adalah karena selalu melihat ke atas. Maka sering-seringlah belajar latihan untuk bersyukurnya, sering-sering belajar melihat ke bawah.
Siapa yang kita lihat sekali tempo, nanti kalau sudah era pandemi ini selesai ya, dia belajar syukur, teman-teman sehat, sekali tempo 1-2 orang tuh ajak main kemana? Ke rumah sakit, datang ke IGD, lihat di situ ada anak muda sosial yang dananya sesak sakit dan seterusnya, segala macam penyakit. Maka teman-teman lihat kayak gitu, jadi ya Allah, alhamdulillah saya tidak dikasih sakit seperti ini. Kalau tidak rumah sakit, biar belajar syukur bahwa rumah saya sekarang lebih baik, cari panti asuhan. Panti asuhan mungkin di pelosok-pelosok kampung, di pelosok-pelosok desa yang bangunannya sudah rela, datang ke sana coba lihat. Mereka tidur di atas dipan yang mungkin kasurnya sudah tidak empuk, bahkan banyak tidurnya di jalan. Ya, lihat seperti itu dan tambah syukur. Kalau rumah kita sekarang bagus, sekali tempo kan dapur ke desa-desa. Lihat rumahnya orang desa-desa, di sana untuk toilet saja mungkin kamar mandi harus keluar dari tanah dan lain sebagainya. Kamu nggak alami kayak begitu, sehingga kamu bersyukur. Sering-sering lihat ke biar lehernya juga tidak capek. Karena kalau sering lihat ke atas, adanya buah terus. Ya, Allah. Nah, ini tips sederhana supaya kita juga belajar gampang bersyukur. Dan yang paling sederhana sekali, setiap apapun yang teman-teman terima, ya selalu ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dari Tajiddas. Nah ya, bagaimanakah amalan untuk seseorang yang tidak taat kepada Allah namun sangat sayang kepada ibunya? Bukankah surga di bawah telapak kaki ibu? Baik, saya ulangi pertanyaannya biar teman-teman semua paham ya. Bagaimanakah amalan untuk seseorang yang tidak taat kepada Allah namun sangat sayang kepada ibunya? Bukankah surga di bawah telapak kaki Allah? Dia sayang kepada ibunya, tapi dia tidak taat kepada Allah. Mohon maaf kalau Ustaz bilang sama halnya dia tidak sayang dengan ibunya. Teman-teman, apa yang kamu lakukan ya hari ini, besok itu juga yang akan diminta pertanggungjawaban orang tua kita di hadapan Allah. Kalau hari ini ada sang pemimpin yang tidak sholat, disuruh sholat enggan, bahkan jangankan enggan, delik, malah ngakunya sholat, bujukin bisa, tambahin bohong. Sholat sudah, padahal enggak. Mohon maaf, tidak hanya kamu yang akan menanggung beban dosa itu, tapi orang tua. Kalau kita bilang saya sayang sama ibu saya, semua nasihatnya tak ikuti, tapi kita enggan taat pada Allah, kasihan dengan orang tua. Lebih-lebih kalau kamu sekarang, kita sekarang teman-teman yang sudah usia SMP, sekarang hidup bergeliat dengan dosa maksiat, ibunya ada yang sudah di dalam kubur, bapaknya yang sudah di dalam kubur. Kamu di sini berbuat dosa, ibu bapak yang di dalam kubur juga diciptakan siksa. Terus bilang jangan ya, maka harus korelasinya ketemu. Ada anak, besok Rasul gambarkan begini, besok nanti itu ada orang tua yang kemudian dia dimuliakan naik sampai ke surga yang paling mulia, ya sampai surga yang paling mulia dia dapatkan. Tapi dia nanya ke Allah, ya Allah, kok saya masuk surga ini? Amal saya kan tidak sebanyak penghuni surga yang ada di sini. Dosa saya dulu di dunia kan banyak. Apa kata Allah kepada orang tersebut? Sungguh engkau dimasukkan ke surga terbaik ini, surga yang paling baik ini, lantaran doa permintaan ampunan dari anak. Subhanallah. Bayangkan, ada anak besok yang bisa menyelamatkan orang tuanya sampai ke surga yang paling baik, Jannatul Naim, surga Firdaus. Tapi sebaliknya, ada anak juga yang nanti bisa menarik orang tua ke neraka. Nah, kalau kita ngaku sayang pada orang tua, hanya menuhin apa yang dia pengen, beli baju, beli makanan yang kesukaannya dia, ulang tahun kita ucapkan selamat, kasih surprise dan seterusnya, hanya di dunia saja, belum sayang namanya. Tapi namanya sayang adalah kita selamatkan dunia, kita juga selamatkan akhirat. Itu bentuk sayang ke orang tua yang sejati. Ya, kawan-kawan, ini yang paling penting buat kita semua. Baik, Allah SWT. Umar Ibn Jufri, apa hal utama yang penting dalam mengamalkan isi Al-Quran? Apakah iman atau akal? Baik, wah ini kelasnya kelas kiai ini yang sudah begini. Ya, baik, saya perlu mengulang lagi, mungkin boleh dibantu pertanyaannya lagi. Apa hal utama yang penting dalam mengamalkan isi Al-Quran? Apakah iman atau akal? Baik, teman-teman semua, yang paling utama adalah iman.
Karena kalau semua ayat Al-Quran diakalkan, dilogikakan, kadang-kadang ada ayat-ayat yang mungkin tidak bisa sampai kita butuh belajar lebih dalam tentang ilmu Al-Quran. Dan tidak sampai mungkin logika kita nyampe. Contoh, kita mendapat berita tentang kejadian ketika kemudian Ka'bah diserang oleh raja Ka'bah diserang oleh pasukan Abraha. Ya, nah kisah-kisah ini cuma Allah gambarkan, Allah hanya turunkan burung, datangkan burung ababil. Ini kalau logika yang dipakai, mana ada burung bisa bawa batu panas dan seterusnya. Ya, tidak butuh akal itu, maka butuh hikmah. Kalau Al-Quran kehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu isi Al-Quran. Ya, jadi iman yang pertama, kemudian akal, lalu kemudian menjadi pembenaran satu dua ayat menjadi meyakinkan kita dengan Al-Quran. Yang paling utama adalah iman. Kita bersyukur betul siapapun yang hari ini di dalamnya ada iman, itu nikmat terbesar yang Allah berikan. Ya, nikmat yang tiada tandingnya. Maaf, Ustaz Rifai beberapa kali ketemu kawan, ya, teman kenalan lah begitu. Dan kemudian Allah cabut iman dari dalam diri. Hidup diumumkan Allah jadi musuh bagi Islam. Dia memusuhi Islam luar biasa hanya dengan cara mengandalkan akalnya saja. Orang Islam itu senang membawa itu pakai akal. Ya, padahal dia tidak memahami sejatinya Islam. Ya, sejatinya akhlak seorang muslim. Ya, hanya pakai akal, memaknai akal dengan akal apa yang dipakai. Maka isi Al-Quran itu yang paling utama, kita mengimaninya terlebih dahulu. Allah. Ada lagi mungkin? Wah, banyak ya. Seringkali kita jumpai nuzulul Quran diperingati dengan acara mulia, maka agensi menyikapi hal tersebut baik. Kalau ada acara-acara yang mulia, beberapa tempat mengundang pengajian lalu kemudian ini dalam keyakinan dalam ranah bentuk kebahagiaan lantaran berjumpa dengan petunjuk hidupnya, boleh saja. Tapi kalau berlebihannya sampai sudah jauh dari syariat, ini nggak perlu. Contoh acara peringatan nuzulul Quran, undangnya orkes dangdut, nggak cocok. Ya, tapi kan musiknya sholawatan dan lain sebagainya. Meskipun ada musik-musik dangdut, janganlah. Ya, nuzulul Quran itu kita peringati, kita bahagiakan orang-orang yang hadir. Mungkin diundang pembicara yang kita rindukan karena sering kita lihat di televisi saja. Lalu kita hadirkan, ingin kemudian berjumpa dengan beliau, mendengar secara langsung nasihat-nasihat beliau. Kita hadirkan meskipun dengan biaya yang sangat mahal, katakan karena akomodasi dan lain sebagainya, silakan. Terus yang hadir di situ biasanya pulang cuma bawa nasi bungkus, ini tidak pakai kotakannya mahal, yang sekotak harga 50.000, bukan berlebihan, tapi sebagai bentuk penghormatan lantaran kita menghormati Al-Quran, insya Allah masih boleh. Ya, Allah. Masih ada lagi? Saya masih sisa waktu. Pak Harun Nasruddin, bagaimana supaya kita senantiasa tawadhu saat di hadapan guru-guru kita. Teman-teman, tadi kita sudah bicara tentang orang tua. Ya, nasihat dari Allah, perintah dari Allah, wasiat dari Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang harus teman-teman tahu, orang tua kita yang sejati adalah dia, ayah ibu kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Ya, tapi di sekolah ini juga ada orang tua. Ya, ayah bunda guru itu ya orang tua. Maka kalau Rasul katakan, ya, siapa yang berbuat buruk kepada kedua orang tua yang dibalas keburukan, maka berlaku pula bagi guru kita. Ya, Allah, hati-hati. Bagaimana supaya kita tawadhu kepada guru-guru kita? Lihatlah beliau sebagaimana teman-teman melihat beliau ini, bapak lihatlah beliau guru Anda sebagaimana Anda melihat orang tua Anda. Kalau di rumah bisa beratus sopan dengan ibu bapak di rumah, maka sama dengan guru kita. Satu lagi, bayangkan di sekolah ini beliau guru-gurumu, ustaz-ustaz kamu datang ke sekolah ini ngajarin kamu kasih ilmu, padahal kamu tidak tahu kondisi sebenarnya di luar sana seperti apa. Ada, mungkin ada guru yang datang ke sekolah pinterin anak orang, ya kamu kita ini, padahal di rumah anaknya sedang terbaring sakit, padahal di rumah suami atau istrinya sedang terbaring sakit, tapi dia memenuhi kewajibannya untuk kasih ilmu kita.
Ini dibayangkan di otak kita dibayangkan, subhanallah beliau hari ini datang pengen ngasih ilmu ke aku. Padahal mungkin sedang dapat ujian yang lain di dalam rumah beliau, dalam kehidupan beliau. Tapi dia datang kepada kita untuk ngasih ilmu. Betapa mulianya. Kalau kita pakai ucapan, wajar dia datang ajar saya, mau dia digaji, saya bayar sekolah ini. Mohon maaf, Ustaz Faib dan sumpah demi Allah, kalau mungkin gaji yang beliau terima dengan nilai ilmu yang beliau miliki, kita sebanding saja. Karena ilmu itu mahal di dunia sana. Ilmu itu mahal di dunia sana. Ya, beberapa kali Ustaz Faib berpihak, sukilah dan sebagainya, yang mengajarkan ilmu-ilmu sederhana, tapi biayanya sangat mahal. Cuma 2 jam, 3 jam dapat ilmu, bayarnya 6 juta. Mahal ilmu itu di luar sana. Nah, dulu setiap hari harus main ilmu, setiap hari harus mendengar keluh kesahmu, melihat kenakalanmu di sekolah dan seterusnya. Tapi beliau harus bersabar bersikap. Hargai itu. Kenapa? Nanti di akhir ada satu pesan penting dari ayat itu yang mudah-mudahan bisa kita ambil sama-sama. Ya. Baik, kita jawab dulu nih, ada pertanyaan lagi dari Zairah. Jika kita senantiasa melakukan sesuatu yang bisa memasukkan kita ke surga, lalu kita melakukan dosa, apakah kita tidak jadi masuk surga? Masya Allah. Cara Allah ngitung-ngitung amal itu tidak pakai logika kayak kita manusia, ya. Cara Allah ngitung amal itu tergantung diri kita sendiri. Nah, begini, saya berbuat baik terus, kita di ujung hidup kita kemudian berbuat maksiat, dan maksiat ini bikin semua amal kita ini kehapus. Bisa jadi begitu? Bisa. Atau sebaliknya, saya berbuat maksiat terus tapi menjelang kematian saya berbuat baik. Bisa jadi begitu juga bisa. Makanya Allah itu menasihatkan untuk kita bahwa kelak kita masuk surga itu juga dengan rahmatnya. Nah, perkara syarat amal yang kita lakukan ini adalah kebaikan atau keburukan, kita bisa memilahnya. Jangan sampai, bayangannya begini, jangan sampai hari ini saya berbuat amal keburukan, lalu ini hari kematian saya. Nah, itu yang mengerikan. Jadinya su'ul khatimah. Sehingga setiap hari itu berpikirnya begini, jangan-jangan ini hari kematian saya. Jadi saya harus berbuat amal terbaik hari ini. Maka saya berbuat amal terbaik. Subhanallah. Gitu ya. Jadi jangan khawatirkan bagaimana cara penghitungan amal oleh Allah. Yang kita khawatirkan adalah hari ini, hari terakhir saya hidup, lalu saya dalam keadaan berbuat dosa. Makanya kita kejar hari ini, kalau bisa yang kita lakukan adalah kebaikan, amal saleh. Allah. Bagaimana cara iktikaf di masjid saat pandemi seperti ini? Mohon maaf ya. Bagaimana cara sisa? Bagaimana? Kata-kata sisanya ya. Bagaimana cara iktikaf di masjid? Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah. Ada banyak pilihan amal salih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika masjid-masjid ada pilihan kemudian untuk ditutup dan kita tidak sanggup beriktikaf seperti biasa, karena ada memang secara syariat iktikaf itu harus di masjid. Kita tidak bisa hadir di masjid, yang beriktikaf dengan waktu yang lama di masjid, duduk berlama-lama di dalam masjid. Maka ada pilihan amal lain yang bisa kita lakukan. Menghidupkan waktu malam, bangun setelah tarawih setelah isya, malam hari sebelum sahur teman-teman, kemudian niatkan di dalam hati ini menghidupkan waktu malam Ramadan. Insya Allah dapat kemuliaan pahala yang luar biasa. Ya, dengan keadaan yang musim-musim itu banyak ditutup, lalu kemudian rumah kita juga musim ditutup dan tidak bisa kita pakai beriktikaf, ada pilihan amal lain. Yang paling pokok dari iktikaf itu sendiri apa sih? Kita minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Malam-malam sisa waktu akhir Ramadan, jangan sampai tidak ada air mata yang menetes, minta ampun kepada Allah. Kalau tidak nangis, tidak bisa nangis, paksa nangis. Jadi ada pilihan amal lain yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, itu di rumah. Ada saja dalam kita gelar di samping kasur kita, sujud kita lebih lama daripada sujud-sujud sebelumnya. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hadiahkan tetap pada diri kita juga apa? Lailatul Qadar. Allah. Teman-teman, sisa waktu yang sedikit, kita akan melakukan doa. Tapi satu kesimpulan sederhana dari ayat surah Al-Ahqaf ayat ke-15 ini, saya cuma pengen kasih tahu teman-teman semua. Allah di awal ayat bicara tentang berbuat baik kepada orang tua. Lalu Allah perintahkan usia kamu sudah matang sampai usia kamu 40 tahun nanti, itu waktunya kamu kemudian sungguh-sungguh nengok orang tua, jaga orang tua. Kenapa? Rata-rata orang usia 40 tahun ibu bapaknya sudah sakit.
tahun menjelang usia 40 tahun, ada yang mungkin orang tuanya sudah menjelang mendekati hari kematian. Berbuat baik dari kamu usia fisik membuat sampai nanti usia kamu harus berpisah dengan orang tua karena kematian. Berbuat baik. Kenapa ini jadi penting? Karena itu satu pintu syukur. Dan kalau itu pintu syukur akan nambah nikmat buat kamu. Sederhananya begini. Kalau hari ini ada anak yang dia berbuat baik pada orang tua, Allah akan balas besok. Kamu semua ini sama mungkin, kamu semua ini kelak akan jadi orang tua. Kamu semua ini kelak akan jadi ayah dan ibu. Maka anak-anak pula akan jadi anak yang taat Allah pada kamu. Kalau hari ini kamu bersikap buruk pada orang tua, besok kamu akan mengalami hal yang sama, dibalas oleh anak-anak kita. Nauzubillah. Maka senanglah berbuat baik pada orang tua, agar besok ketika giliran kita yang menjadi orang tua, anak-anak kita akan membalas itu dengan kebaikan kita. Dan untuk para orang tua yang mungkin melihat perkembangan tayangan ini, kalau hari ini anak-anak kita tak patuh, tak taat pada diri kita, ayo sejenak ke belakang. Jangan-jangan itu pula sikap kita ke orang tua kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbaiki diri kita, perbaiki sikap kita dengan orang tua. Orang tua sudah meninggal, maka berbanyaklah beramal saleh untuk orang tua yang sudah wafat. Niatkan untuk membalas kebaikan. Orang tua kita masih hidup, perbanyaklah minta maaf. Perbanyaklah minta maaf. Mudah-mudahan itu menjadi menghantar anak-anak kita Allah muliakan. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Tawani dan istighfar sebenarnya sebelum waktu berbuka nanti, mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT yang kita kerjakan. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alim alaina bima an'amta ala ibadika as-salihin. Allahumma alim alaina bima an'amta ala ibadika as-salihin ya Allah. Allahumma alim alaina bima an'amta ala ibadika as-salihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana 'abduka wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malu salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati ya Allah. Inni tubu ilaika wa inni minal muslimin ya Rabb. Allah, kami mohon ampun untuk segala khilaf keliru yang kami lakukan. Kami mohon maaf untuk dosa kami yang berlimpah ruah. Allah, kami mohon padamu ya Allah, senangkan, kuatkan hati kami, iman kami dalam ketaatan padamu, dalam kepatuhan kepada orang tua kami. Allah, mulut kami mungkin banyak berucap kalimat buruk, ampuni ya Allah. Allah, mata kami banyak melihat amparan dosa, ampuni ya Allah. Allah, tangan kami sedikit sekali berbagi, maafkan ya Allah. Allah, kaki kami masih senang berlari ke tempat dosa ya Allah, berikan ampunan padanya. Duhai Allah yang muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati, Allah, kami yang menyaksikan ini semua, kami yang bermunajat pada sore hari ini ya Allah, kami mohon padamu, kuatkan hati kami dalam ketaatan padamu. Jadikan kami orang-orang yang senang menunaikan salat, menjaga salat. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senang melantunkan Al-Quran, mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran ya Allah. Dan jadikan Al-Quran adalah jiwa kami ya Rabb. Jadikan Al-Quran adalah diri kami ya Allah. Apa yang kami lakukan ya Allah, semua ya Allah, karena petunjuk dari Al-Quran Karim ya Allah. Allah, kami mohon padamu ya Allah, hidup kami tak lama,
hidup kami cuma sebentar. Entah kapan kau panggil diri kami, entah kapan kau panggil orang tua kami, ya Allah. Izinkan ya Allah sisa hidup kami. Andai kata masih ada ayah ibu di kanan kiri kami, izinkan kami kau mampukan berbuat baik kepada orang tua kami, ya Allah. Izinkan kami pandai menyenangkan hati beliau, ya Allah. Dan izinkan kami kau jadikan kami anak-anak, ya Allah, yang kelak menggandeng tangan orang tua kami masuk ke dalam surga. Allah, andai kata di antara kami ada orang tua kami telah kau panggil, ya Allah, lapangkan kuburnya, ampuni salahnya, ya Allah, maafkan khilafnya dan jadikan beliau, ya Allah, penghuni surga. Allah, terima puasa Ramadan kami dan jumpakan kami kembali dengan bulan Ramadan di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya, ya Allah. Izinkan Ramadan ini kau jadikan penempuh segala khilaf salah kami, keluar kami kembali dalam keadaan fitri, bersih, suci, ya Allah, tanpa ada dosa berbekas pada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala muslimin. Allah selamatkan saudara-saudara muslim kami dari bencana musibah wabah ini, ya Allah. Selamatkan Indonesia kami, ya Allah, dan izinkan kami segera keluar dari ujian ini.